Kali itu konspiratif. Turunnya Biden ya karena kesehatan aja, dia udah nggak mampu dia. Karena terakhir debat dengan Trump itu dia udah nggak mampu jawab, maksudnya karena faktor usia itu kan, jadi dia ngelantur. Bahkan di beberapa video dia eh, mencium wanita yang dipikir mungkin istrinya gitu kan, merangkul ternyata bukan. Halo semua, selamat datang di International Relations Talk, podcast yang membahas mengenai isu-isu terkini dalam dunia hubungan internasional dengan perspektif mendalam dan analisis. Saya Muhammad Ripai Pasaribu, akan membawakan podcast kali ini dengan berbagai perbincangan dan topik yang akan kita bahas nanti. Di mana topik pada saat ini adalah topik yang sangat menarik dan sudah mulai menyebar, bahkan telah menjadi perbincangan di dalam politik global dan dunia hubungan internasional, yaitu mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan Pilpres Amerika Serikat. Nah, keputusan besar ini tentunya membawa berbagai implikasi, tidak hanya bagi politik domestik, tapi juga hubungan internasional dan dinamika global. Bersama kita kali ini merupakan seorang dosen jurusan hubungan internasional yang memiliki analisis yang sangat kritis mengenai hubungan internasional itu sendiri, dan juga seorang yang sangat ahli dalam bidang politik global dan juga mengenai ketahanan global. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi, siapa Rifai? Iya Ya, Pak. apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak? Ikut demo. Demo yang apa ini Pak? Loh, lah iya kemarin orang masa nggak ikut demo kan, ikut demo. Oh, boleh. Eh, Kemudian Pak Arif ini kan udah dosen selama berapa tahun Pak? Saya tahu dari tahun 2009. Tahun 2009. Oh, berarti udah cukup lama ya Pak? Iya, 15 tahun ya. 15 tahun lebih ya Pak. Kalau menurut Pak Arif ini hubungan internasional itu apa sih Pak? Hubungan internasional itu dilihat dari mana ya? Kalau memang dia sebagai sebuah konsep, ya, hubungan internasional itu kan bagaimana interaksi antar negara bisa, antar masyarakat bisa dalam sebuah sistem internasional, sistem politik global gitu. Jadi itu bisa melibatkan negara, aktor non negara, dan juga kemudian juga apa namanya, aktor substate atau non negara. Tapi juga ada pengertian hubungan internasional dari segi ilmu. Nah, kalau dari segi ilmu adalah ya ilmu untuk mempelajari relasi antar aktor tadi, seperti itu. Oh, ada tentang ilmu tadi ya Pak. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, di berbagai universitas Indonesia ada yang pakai ilmu hubungan internasional, ada yang hubungan internasional. Contohnya saja UGM sama UNSUD gitu kan Pak. Itu menurut Bapak apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau menurut saya pribadi ya, itu Ya kan Pak. sebenarnya hanya masalah penyebutan aja sih. Sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Kalau memang dulu saya kuliahnya S1 S2 di ilmu hubungan internasional memang, dan memang kalau di UGM penekanannya memang ke ilmu gitu ya. Tapi sebenarnya secara konten ya sama, itu mempelajari ilmu terkait dengan relasi antar aktor dalam politik global seperti itu. Nah, saya lanjut di S3 di Unpad nggak pakai ilmu, tapi hubungan internasional. Jadi ya nggak jauh, nggak ada bedanya, hanya masalah beda penyebutan aja. Cuma memang implikasinya adalah ketika mahasiswa itu lulus, karena ada beberapa lowongan ya yang itu lowongannya bunyinya membutuhkan ilmu hubungan internasional. Nah, Berarti itu harus. biasanya yang UGM misalkan seperti itu. Tapi ada juga yang spesifik dia mintanya hubungan internasional seperti itu. Itu berarti kan semua bisa. Itu hanya masalah ini nomenklatur istilahnya, penyebutan. Jadi nggak, saya pikir untuk Indonesia nggak terlalu beda gitu aja menurut saya. Menurut saya pribadi. Oh iya, berarti Pak itu bukan terlalu permasalahan yang sangat inilah Pak ya. Oh iya Pak. Terus Pak, kalau menurut saya itu ya Pak, kalau hubungan internasional itu merupakan hubungan antar negara atau non negara yang seperti Bapak bilang tadi, yang dimana melibatkan berbagai aktor
Ya. baik itu individu maupun juga kelompok ataupun global gitu Pak. Oke. Nah, kalau hubungan internasional itu sendiri Pak, yang paling khas dari hubungan internasional apa Pak? Menurut Bapak sendiri itu? Paling khas. Iya. Paling khas itu sebenarnya gini, ketika kita bicara kekhasan ilmu HI dibanding ilmu yang lain adalah ya memang kita bicara di level bagaimana antar state actor, awalnya kan seperti itu sebenarnya paling khas, karena ketika bicara hubungan internasional pasti yang dibicarakan sebenarnya adalah hubungan antar negara. Dan kemudian memang dalam perkembangannya memang muncullah non state actors, itu memang seiring dengan apa namanya ketika punya perspektif lain seperti liberalisme, konservatisme dan lain sebagainya memang memunculkan non state actors. Tapi kalau menurut saya memang ya intinya memang ketika bicara hubungan internasional ya tetap pada aktor negara itu yang memang masih menjadi di panggung utama dari hubungan internasional. Oh, berarti masih fokus ke aktornya Pak. Ya. Kemudian nih Pak, yang paling saya sangat highlight ini Pak, hubungan internasional kenapa bisa ada sih Pak? Pasti teman-teman juga bertanya ya, kenapa harus hubungan internasional gitu Pak? Kenapa nggak hubungan global gitu Pak? Kenapa hubungan internasional? Itu juga hanya masalah penamaan ya. Iya. Jadi memang dulu kan ketika pasca Westphalia, tahu kan perjanjian Westphalia Tahu, ya, Pak. itu kan munculnya state ya. Iya. Munculnya state, munculnya kemudian pengakuan terhadap adanya kedaulatan. Di masa itulah ketika masa pasca perjanjian Westphalia itu mulai muncul pemikiran-pemikiran yang melihat bagaimana agar antar negara itu tidak terjadi konflik seperti itu. Dan kemudian disitulah kemudian muncul pemikiran agar apa? Bagaimana agar setiap negara itu ketika saling berhubungan dalam artian kemudian kerjasama dagang, ekonomi dan sebagainya itu saling menguntungkan dan lain sebagainya seperti itu. Karena ketika kita bicara global, global itu kan menyeluruh ya dunia. Hubungan global itu nggak ada maknanya gitu. Maksudnya kalau politik global itu bisa global politics itu jelas ada makna. Tapi ketika hubungan global dengan siapa? Kalau hubungan internasional kan internation gitu kan. Kan basic katanya seperti itu, antar negara seperti itu. Walaupun sebenarnya istilah HI sendiri sekarang sudah meluas gitu. Kalau misalnya kita melihat di beberapa perguruan tinggi, di banyak bahkan perguruan tinggi luar negeri mereka namanya tidak spesifik lagi hubungan internasional atau international relations, tapi kemudian banyak yang memakai kemudian global politics, kemudian juga ada yang memakai apa namanya istilah adalah international politics dan lain sebagainya. Jadi memang tidak, yang memang yang banyak menggunakan kata HI sih kalau menurut saya memang di Indonesia dan mungkin di Asia ya spesifik gitu. Tapi sebenarnya sekarang pemaknaannya jauh lebih luas. Makanya ketika kita bicara ekonomi politik pun itu kalau dulu namanya ekonomi politik internasional, sekarang sudah bicara namanya ekonomi politik global gitu. Ketika bicara politik internasional sudah bicara mata kuliahnya sudah politik global, karena memang kita sudah pemikirannya buat view-nya itu sudah tidak lagi internation tapi sudah bagaimana menjadi bagian dari sebuah sistem global seperti itu. Oh, berarti sangat luas ya Pak HI di sini. Terus Pak, kalau dalam hubungan internasional itu sendiri ya Pak, pasti ada beberapa mata kuliah yang memang wajib dalam hubungan internasional. Kalau boleh tahu Pak, itu mata kuliah aja Pak? Ya, saya tidak hafal ya. Sebenarnya menurut AIHI, Asosiasi Ilmu HI ya, yang ketuanya Pak Agus itu sebenarnya ada beberapa mata kuliah dasar yang itu wajib ada di setiap jurusan HI se-Indonesia. Contohnya adalah politik luar negeri dan sejarah diplomasi Indonesia, itu pasti harus ada. Kemudian juga ada mata kuliah lain, saya nggak hafal, kayaknya di kurikulum itu ada deh. Ada politik internasional misalnya, itu juga wajib ada. Kemudian teori, jelaskan teori hubungan internasional itu wajib ada. Ini mah yang PIHI itu juga wajib ada di setiap jurusan HI. Jadi kalau nggak salah ada 8 atau 10, saya nggak hafal. Tapi intinya adalah mungkin ya penamaannya di setiap jurusan itu berbeda. Tapi intinya adalah itu adalah mata kuliah yang memang secara konten itu harus sama, itu harus disampaikan di semua jurusan HI seperti itu. Oh, begitu. Berarti memang hubungan internasional sendiri di berbagai universitas instansi itu memiliki nama yang berbeda dalam mata Bisa kuliahnya. jadi, tapi rata-rata kayaknya kalau PIHI rata-rata sama. PIHI, EPI itu kayaknya sama. Oh, berarti memang sama ya Pak. Iya. Oke. Terus Pak, nah kita masuk ke topik kali ini Pak. Ini topiknya ini hangat ya Pak. Lebih
ya 11-12 sama yang demo terakhir gitu Pak. Nah ini tentang pilpres juga Pak, Ya. tapi pilpresnya di Amerika Serikat gitu. Nah kita tahu bahwa Joe Biden mengundurkan diri. Nah banyak pertanyaan-pertanyaan Pak yang muncul. Salah satunya kenapa nggak nyalon anaknya gitu Pak? Kenapa harus nyalonin wakilnya gitu Ya. Pak? Nah menurut Bapak itu sendiri gimana Pak fenomena tersebut? Sebenarnya fenomena mundurnya Biden itu sudah nggak terlalu dibahas sekarang. Itu sudah terlalu bahas ya Pak. iya itu kan kapan bulan apa Bu Biden mundur saya nggak lupa. Kalau tidak salah sebulan lalu ya Pak. Sebenarnya waktu itu saya pernah nulis di Kompas ya, itu di kompas.com dan juga di Detik terkait dengan itu waktu itu. Terkait dengan bagaimana sih waktu itu pasca penembakan Trump ya. Iya penembakan Trump betul Pak. Saya membahas di Detik itu Trump itu akan punya keunggulan dengan dia ditembak karena apa? Dia orang yang senang dengan dramaturgi. Nah, jadi dia akan menggunakan foto-foto ketika dia ditembak itu sebagai sebuah cara untuk kampanye gitu. Dan bahkan Pak Dino Pati Jalal pun dengan berani di Twitter bilang wah ini Trump pasti menang. Yang saya bantah di sana. Saya bantah di Twitter walaupun nggak direspon, saya bantah bahwa belum tentu Pak, karena akan ada banyak kejadian yang nanti akan kemudian mengubah situasi. Ternyata kan kita lihat penembakan Trump sendiri tenggelam. Iya betul, iya benar Pak. Kemudian saya menulis di kompas.com terkait dengan bagaimana ketika Biden mundur, efeknya seperti apa. Jadi yang menjadi challenge bagi Demokrat adalah untuk mencari pengganti gitu kan. Penggantinya dia harus seperti apa untuk menghadapi Trump. Nah, mereka sudah menentukan Kamala Harris. Nah, jadi kalau misalkan melihat, karena kalau Biden mundur jelas ya karena umur ya dia udah agak demensia dan lain sebagainya, memang sudah nggak, kasihan lah kalau dia, nah masalah dia nggak nyalonin anaknya kan bukan Indonesia alhamdulillahnya gitu. Jadi dinasti politik itu di sana nggak dikenal gitu. Intinya gitu. Tapi poinnya adalah bahwa ya yang sebenarnya fokus sekarang adalah bagaimana kemudian Kamala versus Trump gitu. Biden itu sudah behind ini, dia udah menjalankan tugas sebagai presiden, itu pun dia kan nggak terlalu aktif karena memang kondisi kesehatan kan. Saya lihat iya itu. Dia sering-sering sakit juga ya Pak. waktu dia sudah secara fisik. Jadi emang sekarang kalau menurut saya emang yang diobrolin adalah bagaimana kemudian platform politiknya Kamala versus Trump itu aja. Seperti itu. Jadi ketika mengapa Biden mundur ya faktor kesehatan, dan mungkin Demokrat melihat realistis saja ketika dia maju, apakah kemudian dia akan bisa lanjut dengan kondisi kesehatan seperti itu gitu kan. Berarti lumayan ini ya Pak ya, lumayan rumit juga ya Pak kalau di Ya sebenarnya nggak rumit sih, simpel aja kalau hanya hitung-hitungan politik aja lah sebenarnya. Ketika Demokrat melihat secara fisik Biden sudah nggak terlalu capable, ya udah ganti. Dan ketika secara survei Kamala tertinggi, ya udah Kamala naik, itu aja seperti itu. Dan Kamala dia menjadi satu representasi dari minoritas kan, dia kan keturunan Jamaika, keturunan India, dan dia seperti person yang pertama mungkin kalau dia terpilih akan jadi presiden wanita pertama gitu kan. Jadi mungkin akan jadi, dan kemarin di endorse oleh Obama dan sebagainya. Jadi memang mungkin yang menarik nanti adalah melihat bagaimana sih platform kebijakan luar negerinya gitu. Itu yang mungkin akan ditunggu oleh negara-negara lain, negara-negara sekutu dan lain sebagainya. Kalau Trump ya seperti itu, standar aja, memang dia dari dulu seperti itu, kebijakan luar negerinya bisa ditebak seperti itu. Mungkin nggak akan jauh berbeda dengan ketika dia berkuasa gitu. Nah, berarti gini Pak, berarti kan itu waktu itu pas ada baru-baru ini terakhir di posting dalam sebuah Instagramnya VOA Voice of America mengatakan bahwasanya jika Kamala Harris akan maju, dia akan mendukung sepenuhnya apa yang terjadi di Palestina. Bagaimana menurut Bapak dari sisi konflik global? Dia akan mendukung untuk ketahanan dan juga menjaga keamanan di Palestina, Pak. Saya nggak yakin. Jadi menurut saya siapapun presidennya, pertama dia akan mencari dukungan dari lobby Yahudi gitu. Dulu Obama ketika nyalon dia datang ke tembok ratapan, dia situ bertemu dengan petinggi Yahudi. Dia juga pidato bukan hampir kan, ya hampir semua capres Amerika itu pasti akan berpidato di depan lobby Yahudi itu pasti. Karena apa? Karena pendanaan terbesar adalah dari Yahudi, dari AIPAC. Sebagai contoh kita lihat menterinya Biden yang sekarang ini sedang berkuasa, semua menterinya sebagian besar kan dari orang-orang Yahudi gitu. Jadi saya nggak yakin kalaupun Kamala berkuasa kemudian dia akan mengubah kebijakan itu, enggak. Mungkin akan lebih soft mungkin ya, karena mungkin dia akan menarik
simpati dari Muslim gitu kan mungkin, atau dari minoritas, tapi walaupun dia representasi minoritas, tapi kalau kita bicara Israel Palestina ya, belum ada yang berani Presiden Amerika Serikat itu kemudian tidak membela Israel. Paling dia kebijakannya lebih soft gitu. Paling tolong Israel berhenti dulu lah, jangan kebanyakan ngebom, paling itu. Tapi kalau untuk kemudian total mengubah kebijakan, saya pikir saya termasuk yang pesimis gitu. Selama lobby Yahudi itu kuat di sana. Gitu. Bahkan Anda bisa melihat sendiri bagaimana di Amerika Serikat itu ya, ketika orang bicara Palestina, dia akan dituduh sebagai antisemit. Selalu seperti itu. Jadi ya itu menurut saya siapapun presiden nggak akan ngaruh. Mungkin hanya masalah akan lebih soft atau lebih tough itu aja dalam untuk membela Israel loh. Membela Israel ya. Terus kemudian mungkin akan membuka koridor kemanusiaan atau enggak, itu aja. Seperti itu. Kemudian nih Pak, pastinya kesempatan momentum turunnya Joe Biden ini merupakan perhatian dari Rusia dan China, di mana kita tahu negara-negara tersebut bersaing dalam politik global. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan dari Rusia dan China mengenai ini, Pak? Kalau kita kan bicara mundurnya Biden dari capres, Iya. ya kan. Jadi Rusia dan China itu kan negara pragmatis. Sebenarnya mundurnya Biden dari capres itu nggak berpengaruh. Karena apa? Dia sekarang masih bertugas jadi presiden Amerika. Kebijakannya masih sama. Iya masih sama kan, dia nggak ganti presiden. Kan dia mundur dari pencapresan. Otomatis ya kebijakannya masih sama dengan Rusia dan China. Nah, sekarang mungkin Rusia dan China yang melihatnya lagi-lagi bukan bagaimana Biden, tapi bagaimana Kamala Harris itu aja. Bagaimana Trump. Kalau Trump kan jelas, kalau Trump memang dia jadi presiden, mungkin dengan China pasti kan perang dagang lebih keras lagi dilanjutkan. Dengan Rusia mungkin akan lebih soft. Bukan berarti kemudian langsung bersahabat ya. Mungkin akan lebih soft, lebih, karena dulu kan punya sejarah ketika dia terpilih ada isu bahwa Rusia kemudian ikut mengintervensi pemilihan dan lain sebagainya ketika masa Trump. Maka ketika Trump terpilih ya mungkin dengan Rusia akan lebih soft. Mungkin akan merugikan Ukraina karena apa? Karena bantuan ke Ukraina mungkin dikurangi, mungkin ya. Karena itu kan analisis ya. Iya. Jadi kalau Kamala seperti apa ya? Kamala ini akan melanjutkan apa yang Biden lakukan. Gitu. Dia akan tetap tough dengan Cina, tough dengan Rusia. Dia akan melihat bahwa kemudian Israel itu aliansi yang penting. Nah mungkin yang akan dilihat dari Kamala Harris adalah bahwa dia akan melihat bahwa mungkin Asia, Global South gitu, itu akan menjadi lebih akan mendapatkan perhatian, bagaimana Asia, bagaimana Asia Tenggara dan lain sebagainya gitu. Karena dia butuh kemudian upaya untuk mencegah pengaruh Cina. Jadi menurut saya kalau sekarang ya nggak ada pengaruhnya. Cina sama Rusia tetap sama, mereka nggak akan terpengaruh dengan Biden mundur, itu nggak terpengaruh, sama aja. Karena kan dia masih presiden, kebijakan masih sama. Terus Pak, ini yang terakhir penembakannya Donald Trump. Waktu itu kan Joe Biden kalau tidak salah ya Pak, dia belum mengundurkan diri di situ. Yeah. Nah, menurut Bapak, apakah mungkin salah satu faktor turunnya Joe Biden merupakan enggak, itu konspiratif. Turunnya Biden yang karena kesehatan aja, dia udah nggak mampu dia. Karena terakhir debat dengan Trump itu dia udah nggak mampu jawab, maksudnya karena faktor usia itu kan, jadi dia ngelantur. Bahkan di beberapa video dia mencium wanita yang dipikir mungkin istrinya gitu kan, merangkul ternyata bukan. Terus kemudian ada dia video conference, dia menyebut presiden Ukraina itu Vladimir Putin. Jadi kan saya nggak melihat ada korelasi sih dengan ketika penembakan dengan Joe Biden naik itu nggak ada gitu. Justru Joe Biden turun tuh nggak ada. Jadi emang Demokrat berpikir praktis saja, ini Biden nggak bisa nih lanjut kayak gini nih, udah ganti aja kan gitu. Artinya ya mungkin didorong untuk mundur dan Kamala Harris yang naik seperti itu. Terus kemudian kita melihat sekarang Demokrat mengerahkan semua kekuatan Demokrat untuk mengendorse Kamala Harris. Dan makanya kita lihat, makanya saya bilang sekarang sebenarnya pembicaraan ini harusnya sudah move on dari Biden. Sekarang bicaranya Kamala Harris. Karena apa? Kamala Harris itu sekarang secara persentase dia menang dimanapun. Termasuk di Pennsylvania yang kemarin itu Trump itu lumayan kuat itu. Nah itu jadi yang menarik sudah di situ. Cuma belum tentu menang juga, karena apa? Ketika Trump lawan Hillary Clinton juga populer banget tuh, di mana menang secara popular vote. Tetapi ketika masuk ke electoral college, yang menang Trump.
Nah, ini butuh belajar politik pemerintahan Amerika Serikat untuk paham ini. Di Amerika ada electoral vote, kan? Ada popular vote. Popular vote itu dari masyarakat milih langsung. Kalau di kita kan one man one vote. Kamu milih seseorang ya pasti dia akan dihitung. Kalau di sana enggak, di sana keterwakilan. Itu yang memilih adalah electoral college yang menentukan siapa presiden yang menang. Gitu. Jadi itulah bedanya. Eh, ini Pak, terus pendapat Bapak nih ya tentang Hmm. Donald Trump dengan Joe Biden ya. Hmm. Apakah ini kesempatan bagi Donald Trump lagi untuk menaikkan namanya? Karena kan di pertarungan pilpres sebelumnya dia kalah dengan Joe Biden. Lagi-lagi saya bilang Joe Biden itu sudah move on, sudah nggak perlu dibicarakan gitu. Sekarang adalah Trump dan Kamala Harris. Nah, saya ini harus up to date nih kalian nih. Karena sekarang isu yang lagi mengemuka adalah bagaimana Trump versus Kamala Harris. Biden itu udah gak ngomongin, dia udah mundur, dia sudah ya mungkin sudah sudah jadi bang umur 80 tahun kan mungkin ya mungkin seremonial saja. Tapi yang sekarang yang rame ya, yang kalian harus update adalah bagaimana Trump dan Kamala Harris itu bertarung. Bagaimana platform Kamala Harris versus Trump. Bagaimana Trump kemudian selalu menghina Kamala Harris bahwa dia tuh komunis, dia tuh apa dan lain sebagainya. Jadi yang kemarin ada satu kritikan dari Trump ketika dia mengatakan bahwa Biden nggak ngapa-ngapain nih di Timur Tengah, bututnya bom masih ngebom di mana-mana, masih di mana masih ada bom. Dia ngomong gitu doang soal Biden. Gitu. Maka tapi dia juga mengatakan Kamala Harris adalah lanjutan dari Biden, jadi nanti akan sama aja. Dia bilang gitu. Tapi apakah Trump akan kebijakan berbeda? Ya kita nggak tahu. Saya pikir akan sama aja karena siapa dulu yang memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem? Donald Trump. Maka saya bilang ketika bicara kebijakan terkait dengan Israel Palestina, nggak akan ada perubahan. Yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dunia adalah semakin kemudian memberikan awareness bahwa iya di Palestina itu ada genocide. Sekarang itu Amerika kan sedang mengalami bisa dikatakan penurunan pengaruh. Saya bilangnya seperti itu. Karena memang dia dengan mati-matian membela Israel, sementara masyarakatnya udah enggak. Masyarakat terpecah ini, tapi mayoritas masyarakat sudah mulai benci dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Makanya di sana namanya demo itu udah ramai antara dua. Seperti itu. Jadi apa namanya Joe Biden itu sudah ya udah behind the screen lah, udah tutup layarnya. Dia hanya tinggal nunggu selesai aja Oktober nanti kan. Sekarang memang pertarungannya adalah Harris dan Trump. Gitu. Memang kemarin yang menarik adalah ada apa namanya? Sebentar saya kayak ada beritanya di share ala sahabu ini itu ada sekelompok Muslim apa namanya? Muslim di Amerika yang menarik dukungan dari Kamala Harris. Nah, ini menarik. Itu menarik ya. Menarik. Saya belum baca kenapa menarik. Tapi mereka belum apa namanya belum menyatakan akan mendukung Trump. Gitu. Tetapi ya ini satu perkembangan gitu. Seperti itu. Ada beritanya itu kemarin. Saya lupa kemarin Bu ini yang besar. Ya karena memang kan Pak di Amerika Serikat itu ada memang beberapa kelompok yang salah satunya adalah Muslim itu sendiri. Nah mereka demo tentang genosida yang ada di Palestina sendiri. Nah, kemudian nih Pak, kalau berbicara berarti Joe Biden ini udah kita Iya, sekarang sekarang yang narasi yang berkembang sekarang terkait dengan dia sudah Kamala Harris dan Trump, Joe Biden itu, ya dia udah mundur, udah selesai. Sekarang dia hanya menjalankan masa bakti akhirnya. Cuma dia kan nggak macam-macam nih, nggak mau bangun udah gitu kan. Dia diem aja gitu, udah pensiun gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Namanya pas sudah mau pensiun ya udahlah, itu nggak usah kemudian dia intervensi dan sebagainya. Kalau masalah dia mengendorse calon lain ya monggo, asal bukan anaknya. Nah itu nih Pak, makanya kami ngambil sebenarnya memang pertama mau kayak buat itu Kamala Harris versus Donald Trump. Tapi kan karena akhir-akhir ini juga kita tahu ya gimana situasi pilpres, hampir kayaknya rata-rata di seluruh negara pilpresnya itu sangat menegangkan. Nah dari situ makanya kami buat Joe Biden karena mungkin nih Pak di akhir kepemimpinannya itu dia memiliki pengaruh politik terhadap politik global. Enggak, saya nggak bicara. Biden ya nggak punya. Dulu Biden menang pun menurut saya karena memang orang sudah muak dengan Trump gitu aja. Dengan perlakuan Trump. Jadi apakah ada keistimewaan di Biden ya memang ada beberapa kemudian apa kebijakannya yang cukup inilah apa namanya istilahnya
bisa dilihat lah terkait domestik ya, ekonomi domestiknya untuk internasional. Memang di masa Biden ada pembentukan aliansi kan, aliansi di Australia, apa namanya, AUKUS, ada di dengan India dan sebagainya, itu ada kuat dan lain sebagainya. Itu memang beberapa kebijakan di era Biden yang patut kita lihat gitu. Tapi kalau secara umum terkait dengan Israel, dia berapa kali pernyataannya kan mengecam keras Hamas dan sebagainya. Jadi memang anti anti dengan pergerakan, karena memang ya tanpa adanya, ya kita lihat aja menterinya kan mayoritas orang Yahudi. Iya, emang orang ya. Nah ketika dia turun, ya memang ya ini tinggal kita lihat ke depan seperti apa, Kamala Harris seperti apa gitu aja. Walaupun kalau saya lihat ya akan sama aja, sama halnya dulu ketika Obama kan ketika bicara Palestina Israel, iya nggak sekeras Trump mungkin yang langsung kemudian pindah ibu kota dan sebagainya yang mendukung, ya dia hanya kemudian lebih soft mungkin, tapi Iya. apakah bisa menghentikan? Bisa, tetap aja kan. Makanya kan masalah Israel Palestina itu bukan masalah Biden, bukan masalah Kamala, bukan masalah siapa gitu, tapi bagaimana kemudian eh, memang ya lobby Yahudi itu kuat, dan bagaimana sebenarnya ya seluruh dunia sekarang udah benci kok sama Israel gitu. Iya, betul, Mayoritas Pak. itu aja sih. Jadi gimana itu tetap disuarakan agar kemudian apa namanya, Israel apa istilahnya ya, Palestina itu bisa survive gitu aja, bisa syukur-syukur bisa kemudian bisa lanjut ke kemerdekaan gitu. Oh, Ya. nah, karena kan kita tahu Pak ya, karena Amerika itu kan supportnya terhadap Israel itu wah sangat-sangat kuat gitu Pak. Nah, itu yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan gitu Ya. Pak. Nah, salah satunya nih Pak, adakah menurut Bapak keunggulan lain yang dimiliki oleh Joe Biden dalam tidak hanya dalam perdagangan, tapi dalam mengatasi krisis global gitu Pak? Joe Biden, Ya. krisis global tahun kapan? Tahun seberapa kepemimpinannya Pak? Selama kan nggak ada krisis global. Global crisis itu terjadi tahun 2008. Kalau secara di Biden itu mungkin yang lebih bagusnya secara ekonomi domestik, ya dia menjaga agar kemudian neraca perdagangan AS ya tidak terlalu turun drastis. Saya sendiri melihat di era Joe Biden nggak ada pencapaian yang menurut saya not worthy gitu. Jadi ya paling itu aja. Malah kemudian dia menciptakan satu bentuk aliansi baru di Asia ya, untuk merespon Cina. Yang di Australia ada AUKUS, di India itu ada kuat ya. Tapi yang itu pun seperti kemudian malah tidak terlalu menganggap ya Asia Tenggara gitu. Di Asia Tenggara nggak terlalu nggak terlalu dilihat. Jadi kalau bicara apa sih pencapaian Joe Biden ya, kalau apa namanya, Obama kan dia bisa membawa survive ya, 2008 itu kan bisa membawa Amerika survive. Kalau Joe Biden saya pikir nggak ada sih, nggak banyak gitu. Jadi apa namanya, tentunya di masa dia juga dia tidak bisa kemudian mencegah Rusia nyerbu Ukraina ya, itu kan. Jadi perang terjadi gitu. Jadi malah kemudian Israel melakukan genosida di Palestina juga di era Biden. Jadi nggak menurut saya nggak terlalu banyak apa namanya prestasi menurut saya loh. Iya, ya ini Iya. masing-masing nih Pak. Kemudian Pak, jika dibandingkan dengan kepemimpinannya Donald Trump, menurut Bapak yang paling signifikan itu di bagian mana Pak? Nah, kalau dibanding Donald Trump, mungkin yang paling signifikan adalah terkait dengan apa namanya, penanganan migran. Oh, migran. Nah, itu mungkin yang dicatat ya bedanya. Di era Donald Trump itu sangat ketat ya, apa namanya, imigran gelap itu belum dihadang, mereka bangun tembok dan lain sebagainya. Ada namanya lembaga namanya ICE itu yang kemudian secara ketat itu apa namanya mempersekusi para imigran gitu. Di era Biden ya ini yang dikritik oleh para kaum Republikan konservatif, seolah-olah seperti dibuka pintunya, walaupun enggak ya. Ada puluhan ribu orang yang bermigrasi dari Amerika Latin itu berhasil masuk ke Amerika, dan akhirnya memang Amerika Serikat itu sekarang sedang mengalami krisis imigran gelap gitu. Dan itu mereka masuk lewat banyak pintu. Ada dari Ekuador, dari Venezuela, itu ribuan orang jalan-jalan ke Amerika. Ini yang kemudian dipandang kalau oleh konservatif, Biden itu lemah dalam penanganan dibanding misalkan menurut Republikan konservatif Trump tetap namanya apa namanya, imigran gelap nggak boleh masuk, tapi bahkan mereka kalau masuk udah diusir dan lain sebagainya gitu. Jadi itu bedanya seperti itu. Sekarang banyak sekali, kalau Anda tahu,
di Amerika Serikat itu bahasa yang paling banyak dipakai selain bahasa Inggris itu bahasa Spanyol, karena memang banyak sekali imigran dari Spanyol. Terus kemudian juga di masa Trump ya ada persekusi terhadap orang-orang Muslim ya, ada Islamophobia itu menguap. Jadi era Biden mungkin agak berkurang, tetapi tetap tetap kuat gitu aja. Apalagi sekarang narasi-narasi itu juga dimainkan lagi. Seperti itu. Ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, Ya. sebelum menutup ini. Hmm. Dari Bapak sendiri, dari analisis yang Bapak lakukan, Hmm. apakah Donald Trump akan melakukan apakah Donald Trump akan mendapatkan elektabilitas yang tinggi lagi Ya. daripada Kamala Harris ini Pak? Lagi-lagi kita melihat perkembangan, karena ketika bicara pemilu AS itu kompleks, Iya, tidak bisa dilihat dari satu faktor. iya benar Pak. Jadi kalau sekarang survei, saya melihat dari survei dulu ya, itu Kamala Harris jauh meninggalkan Trump, tinggi. Iya. Survei selalu di atas. Jadi itu dari survei ya. Iya, Tapi kan survei itu kan bisa berubah. Betul. Dan survei di Amerika kan jauh lebih capable menurut saya. Sorry. Sangat bisa menjadi acuan gitu loh. Jadi tapi bisa jadi ya di apa namanya detik-detik akhir bisa jadi nanti Trump menang gitu loh. Walaupun dia surveinya kalah, tapi kemudian di electoral college-nya dia menang, bisa jadi. Karena kan untuk pemilu Amerika Serikat itu bukan masalah menang terbanyak, tetapi bagaimana agar dia bisa bermain di beberapa negara yang memang belum menentukan. Karena apa? Nah, ini harus paham terkait pemilu Amerika. Di Amerika Serikat itu ada negara-negara yang memang dia masuk ke blue state, mereka udah pasti milih Demokrat. Ada red state, mereka pasti milih Republik. Ada negara-negara bagian masuknya swing state, yang mereka belum tentu. Jadi setiap pemilu mereka jadi rebutan electoral college-nya, bukan suara masyarakatnya loh, electoral college-nya. Karena kan electoral college, misalkan saya nggak hafal detailnya ya, misalkan negara bagian New York itu, misalkan dia punya electoral college mungkin 40 gitu, itu mewakili berapa ribu suara kan seperti itu. Dan mereka nanti menentukan yang memilih itu mereka, seperti itu. Jadi memang disinilah politik itu bermain, bagaimana Trump dan Kamala Harris berkampanye di swing state, atau bagaimana kemudian mereka bisa mengubah negara yang semulanya udah pasti red state itu berbalik menjadi blue state, seperti itu. Jadi itu permainan taktik aja gitu, agar kemudian sampai sampai Oktober nanti ya pemilu itu bisa mendapatkan hasil. Nah, kita ini masuk ke masa-masa yang menarik saya pikir untuk pemilu Amerika, karena mereka sudah gencar kampanye, Kamala yang ngumpulin dana juga kan. Nah itu bedanya, kalau di sana pengumpulan dana itu transparan, siapa yang ngasih bantuan, digunakan untuk apa, transparan. Berbeda dengan di Wakanda gitu kan. Yang nggak usah gitu kan. Jadi sana itu transparan banget, namanya ngasih bantuan dari mana itu kan jelas, transparan, ada auditnya. Jadi dan kampanye benar dari sumbangan gitu, dari sumbangan yang jelas. Walaupun ya memang ada sih lobbying di belakang, tapi kan itu apa, maksudnya ya tetap aja pasti bisa bertanggung jawab kan gitu. Jadi kalau mau ditanya apakah Trump atau Kamala, ya kita lihat aja seperti apa dalam sekarang bulan apa, Agustus September. Kita lihat di bulan September deh untuk survei seperti apa. Kalau survei itu sekarang memang Kamala masih di atas terus, tapi kita belum tahu nanti di bulan September seperti apa. Karena siapa tahu Trump walaupun Trump dia impulsif ya, tetap ngeluarin ngomong yang kadang ya mungkin tim kampanyenya pengen dia ngomong A, dia ngomongnya Z, itu kan bisa jadi. Atau dia posting di Twitter yang kadang itu ya, kayaknya sekarang dia aktif lagi, dia di X kan dia sempat di ban kan di situ. Tapi karena Elon Musk itu mendukung Trump gitu kan, jadi ya kayaknya sih kita akan melihat nanti bagaimana dia kadang tantrum juga di media sosial gitu. Jadi ya kita lihat surveinya. Makanya kalau memang kalian mengikuti benar pemilu Amerika Serikat itu menarik sekali, tiap bulan lihat surveinya, akan dirilis survei dan lain sebagainya, itu menarik. Terus bagaimana sebenarnya kampanyenya yang sorry perdebatannya. Nah yang menarik itu sebenarnya paling menarik dari pemilu AS itu perdebatan, karena debatnya terbuka, to the point, langsung mau pokoknya hadap-hadapan, dan itu asik gitu loh. Nggak ada yang baper gitu di panggung politik gitu. Nggak ada yang baper kepikiran dikasih nilai berapa sampai sekarang. Nggak ada, sana memang budayanya seperti itu. Jadi yang menarik gitu ya.
Baik, Pak. Jadi begitulah kira-kira podcast yang kita dapat sajikan dalam mengenai turunnya Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat, di mana dalam perbincangan kali ini kita tidak terlalu fokus ya kepada Joe Biden karena dia sendiri udah ya cukup dikatakan tidak lagi berpengaruh besar terhadap Pilpres ini, tidak seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain gitu. Nah, terima kasih Pak Arif telah datang ke podcast kali ini. Semoga diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam setiap urusannya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih kepada penonton. Sampai jumpa di AR Talk selanjutnya. See you.